Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1393 sampai bab 1396. Li Fugui buru-buru berkata, "Jangan buru-buru membunuhnya, izinkan saya bertanya, bisakah Anda mengetahui siapa orang yang mengeluarkan misi itu?" Suetu tampak sedikit malu dan berkata, "Kapten, penyelidikan ini benar-benar dapat menemukan keluar, tetapi memerlukan waktu tertentu. Seperti yang juga Anda ketahui, markas web gelap berada di luar negeri, dan semua orang yang mempublikasikan tugas di web gelap bersifat anonim. Hanya ketika tugas selesai dan transaksi dilakukan, akankah akun khusus di web gelap digunakan mentransfer uang, maka saya dapat dengan mudah menangkap pembunuh di balik layar." Setelah Ting Suetu menyampaikan serangkaian kesulitan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Menurut apa yang Anda katakan, saya ingin tahu siapa orang yang mengeluarkan tugas itu. Siapa yang mau mati duluan?" Suetu buru-buru berkata, "Kapten, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati dulu? Jika tidak berhasil, aku akan menelepon ayahku sekarang dan bertanya dia untuk membantu memeriksa." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Lebih baik aku menunggu Luo Wei datang dan mendiskusikannya dengannya." Suetu berkata tanpa daya, "Kapten, apakah kamu bercanda? Hehe ada di sini untuk membunuhmu, dan kamu masih mendiskusikannya dengannya. Selain itu, kecuali pembunuh dari web gelap menyelesaikan misinya, jika tidak." Setelah mengatakan ini, Suetu tiba-tiba teringat bahwa dia dan Kyusha juga menerima misi tersebut karena alasan mereka, keserakahan akan uang. Setelah itu, bukankah dia menjadi bawahan Li Fugui sekarang? Pikirkan ini, Suetu kemudian mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, baiklah, Kapten, saya akan mendengarkan Anda mengenai masalah ini. Ngomong-ngomong, ketika Anda membutuhkan saya, hubungi saya langsung." Tutup telepon. Nangong Suo dan Nangong Liang buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi? Saya baru saja mendengar Anda berbicara tentang Luo Wei. Saudara, siapa dia?" Li Fugui memegang telepon dan tersenyum dengan santai. "Diam-diam, hanya saja seorang pembunuh dari internet. Anda tidak perlu khawatir, dan jika tebakan saya benar, orang yang menyewa pembunuh ini pastilah seseorang dari keluarga Anda." Nangong Suo dan Nangong Liang merasa gugup. Senyuman di wajah mereka menghilang seketika. Nangong Suo bertanya dengan ekspresi gelisah di wajahnya, "Fugui, apakah kamu bercanda? Apakah kamu dari keluarga kami?" Nangong Liang menjawab dengan cepat, mengingatkan kakak tertuanya dari samping, "Saudaraku, menurutmu itu bisa jadilah Cao Xiaofei." Nangong Suo tiba-tiba menyadari, mengerutkan kening dan berkata, "Pelacur bau ini sepertinya benar-benar berencana untuk mengacaukan keluarga kita sepenuhnya. Sialan, bukankah aku memberinya pelajaran kali ini?" Li Fugui sepertinya sedang tersenyum saat ini. Dia bertanya kepada Nangong Suo tanpa tersenyum, "Beri dia pelajaran, bagaimana caramu mengajari keponakan iparmu? Lagi pula, aku tidak 100% yakin tentang masalah ini sekarang." Skikuewex.com. Baru saja selesai berbicara, tanpa diduga, ponsel Li Fugui berdering lagi. Dan orang yang memanggil Li Fugui kali ini adalah Jin Feng. Bersamaan dengan panggilan telepon, Jin Feng berkata dengan hati-hati di ujung telepon yang lain, "Kapten, saya punya informasi penting untuk dilaporkan kepada Anda." Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di bibirnya dan bertanya, "Informasi apa?" Jin Feng berkata dengan penuh semangat, "Anda tidak boleh memberitahu saya. Anda akan percaya bahwa baru saja nyonya muda kedua meminta saya untuk mempublikasikan tugas di web gelap, menawarkan hadiah sebesar 300 juta bagi seseorang untuk datang dan mengambil kepala Anda. Terlebih lagi, kurang dari 3 menit setelahnya pesan itu dikirim, dicegat oleh seorang pria bernama Luo Wei. Pembunuhnya menjemputnya. Juga, saya melihat peringkat Luo Wei, dan sepertinya dia berada di 10 besar dalam peringkat tersebut. Pembunuh web gelap. Perlu disebutkan bahwa meskipun dia tidak mengambil banyak tugas, dia telah menyelesaikannya. Angkanya sebenarnya mencapai 100%. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, saya mengerti." Jin Feng juga dengan ramah mengingatkan, "Kapten,
Anda harus berhati-hati, pihak lain berada dalam kegelapan. Anda berada di tempat terbuka sekarang. Jika itu tidak berhasil, saya akan mengirim beberapa budak untuk melindungi Anda. Kesetiaan Li Fugui bagi Jin Feng agak mengejutkan. Dia tersenyum santai dan berkata, "Itu tidak perlu, kamu hanya perlu melakukan bagianmu." Setelah keduanya mengobrol, Li Fugui meletakkan teleponnya di atas meja, memandang ke arah Nangong Suo dan Nangong Liang di depannya dan berkata terus terang, "Oke, sekarang saya dapat memastikan bahwa orang yang mencari pembunuhnya adalah Cao Xiaofei." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Nan Gongshu kemudian berkata dengan lantang, "Ini adalah wanita jalang yang menyeramkan. Untungnya, saya masih memiliki kepercayaan penuh padanya selama ini. Saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang berhati ular, namun..." Li Fugui tersenyum, wajahnya dan tampak tidak setuju. Dia berkata, "Seberapa besar masalahnya? Apakah pantas untuk menjadi begitu marah? Selain itu, saya khawatir keluarga Cao tidak akan mengambil tindakan untuk sementara waktu. Sekarang Cao Xiaofei telah mengambil tindakan. Bukankah itu tepat? Saya akan menggunakan masalah ini untuk membuka pintu keluarga Cao terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, pertama-tama kita akan menarik kita ke tingkat moralitas yang tinggi. Bahkan jika kita menghancurkannya keluarga Cao, kita tidak bisa membiarkan orang lain membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab." Pada titik ini, Li Fugui berdiri dan berjalan di tanah. Setelah berpikir sejenak, dia dengan serius memperingatkan Nangong Suo dan Nangong Liang, "Ketika kamu kembali, anggap saja apa yang terjadi malam ini tidak pernah terjadi. Tunggu saja di rumah sampai aku datang untuk bertanya. Setelah aku datang, akhirnya baiklah, kamu bisa berkonflik denganku. Lalu kamu bisa membawa keluarga Cao kemari. Haha, aku ingin melihat bagaimana keluarga Cao akan menghadapi hal semacam ini." Kepada mereka oleh Li Fugui, saat ini, mereka bisa dikatakan mematuhi instruksi Li Fugui. Namun demikian, Nangong Suo masih tampak sedikit marah dan mengutuk. "Saya tidak menyangka wanita jalang bau ini akan melakukan hal seperti itu. Untungnya, saudaraku, kamu ambisius dan berbakat, benar-benar menjadi musuh." Nangong Liang juga memiliki wajah tua yang memerah karena menahan diri, dan berkata dengan marah, "Oh, sayang sekali aku selalu menganggapnya sebagai menantu perempuanku yang baik sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya dia hanyalah seorang ratu drama." Li Fugui mengucapkan beberapa kata lagi yang menenangkan kepada mereka berdua. Kemudian dia mengeluarkan resep yang telah disiapkan sebelumnya dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Nangong Liang. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang, "Ini beberapa resep. Setelah kembali, diam-diam bagikan kepada mereka sesuai dengan nama di resep, sehingga mereka dapat mengikutinya sesegera mungkin. Minumlah obat sesuai resep. Ingat, tidak ada orang lain selain Cao Xiaofei atau Anda yang tahu tentang meminum obat tersebut." Melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, Nan Gongsuo mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, aku akan menangani masalah ini dengan hati-hati." Dia menyuruh kedua orang tua itu pergi. Xiao Chan segera turun ke bawah dan mengundang Chang Sun Feng, Hua Duo, dan Tantai Zixuan naik. Meski masih tercium sedikit bau menjijikkan di dalam ruangan, namun sudah lama berventilasi, dan orang masih bisa bertahan. Kedua, sekarang para pembunuh sedang menuju. Rasa ini tidak lagi penting. Begitu beberapa orang masuk dari kamar, Chang Sun Feng menutup pintu dengan lembut. Hua Duo melangkah maju dengan cemas dan bertanya kepada Li Fugui dengan cepat, "Fugui, apa yang terjadi? Mengapa seseorang mencoba membunuhmu lagi?" Li Fugui berkata sambil tersenyum santai, "Seseorang ingin membunuhku, yang berarti keberadaanku masih sangat berharga. Setidaknya, aku telah membawa ancaman besar bagi beberapa orang." Hua Duo berkata dengan marah, "Fugui, bisakah kamu berhenti mengkhotbahkan teori-teorimu yang tidak berguna ini? Seseorang telah merencanakan untuk membunuhmu, dan kamu masih bertindak seolah-olah kamu tidak melakukan apa-apa. Jika kita tidak mempersiapkan tanggapan terlebih dahulu dan menunggu pihak lain datang, apa yang harus kita lakukan? Lalu, Tantai Zixuan dan Hua Duo punya ide berbeda. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Fugui, aku baru saja mendengar Xiao Chan mengatakan bahwa pembunuh ini berasal dari web gelap." Li Fugui mengangguk. Tantai Zixuan kemudian menghadap Hua Duo,
tersenyum tipis dan berkata, Duo, jika itu adalah pembunuh jaringan gelap, kita tidak perlu khawatir. Suetu dan Liuxia sekarang adalah bawahan Fugui. Haha, masih ada beberapa di kegelapan jaringan bagaimana seorang pembunuh bisa menjadi kaya. Li Fugui menyeringai dan berkata, dengar, Zixuan masih pintar, kamu selalu membuat keributan ketika menghadapi suatu hari nanti. Itu masalah besar, tapi kamu bersikeras menakut-nakuti dirimu sendiri, mati. Hua Duo memelototi Li Fugui dengan marah, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu tahu, saya berhati-hati. Tantai Zixuan bertindak sebagai pembawa damai saat ini dan tersenyum pada Li Fugui. Fugui, sebenarnya apa yang dikatakan Duo benar, kita harus lebih berhati-hati saat menghadapi sesuatu. Seperti kata pepatah, berhati-hatilah dan mengarungi perahu selama ribuan tahun, tanpa diduga. Li Fugui mengerutkan kening saat ini dan berkata, kenapa kamu bisa menjadi rumput ekor anjing? Melihatmu menjadi orang yang suka berdiam diri. Tidak bisakah kamu bersikap tegas dan mengatakan bahwa benar itu benar dan salah itu salah? Senyuman di wajah Tantai Zixuan menghilang seketika. Beberapa garis hitam muncul di dahinya, dan dia mengumpat dengan marah, Li Fugui, kenapa kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, kalian? Aku berbicara mewakilimu. Li Fugui berkata sembarangan, saya tidak mendengarnya. Aku hanya melihatmu dan Duo mengenakan celana sekarang. Hua Duo mengerutkan kening dan berkata, Zixuan, jangan bicara dengan pria sombong dan sombong ini. Ya, ketika dia mendapat masalah, mari kita lihat apa yang dia lakukan. Li Fugui berkata sambil tersenyum, dalam masalah apa yang bisa saya hadapi? Saya telah melalui banyak pasang surut, mungkinkah seorang pembunuh Darknet masih bisa masuk dengan kekuatannya? Apakah 10 besar Leng Tu King terhapus? Tantai Zixuan mengerutkan kening dan menatap Li Fugui. Ketika dia berdiri, dia berkata kepada Hua Duo, ayo pergi ke kamar. Hua Duo tidak, dia juga berhenti dan mengikuti Tantai Zixuan menuju kamar tidur. Saat ini, Chang Sun Feng melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui. Tuan, sebenarnya Kapten Hua dan Nona Zixuan melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Li Fugui dengan malas bersandar di sofa, berbaring, dan menutup matanya. Dia menutup matanya dan berkata kepada Chang Sun Feng, apakah kamu tidak lelah? Nak, kamu telah berlari bersamaku selama berhari-hari, cepatlah tidur dan jangan berkeliaran di depanku. Chang Sun Feng terdiam untuk sementara. Melihat sikap Li Fugui, dia hanya bisa berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Xiao Chan awalnya ingin mengatakan beberapa kata keadilan untuk nona mudanya, tetapi sekarang, melihat Li Fugui seperti anjing gila, menangkap dan menggigit siapapun, dia membuang pikirannya dan berbalik dan pergi ke kamar tidur. Ruang tamu besar itu segera menjadi sunyi, angin sepoi-sepoi bertiup terus-menerus melalui jendela. Itu memenuhi ruangan dengan sedikit kesejukan. Meskipun mata Li Fugui terpejam, otaknya berputar dengan cepat. Berdasarkan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, Li Fugui memahami bahwa ketika dia datang ke ibu kota kali ini, dia harus menyelesaikan kekacauan dengan cepat dan sepenuhnya mengendalikan 4 keluarga besar dengan kecepatan kilat. Jika Anda memberi pihak lain sedikit kesempatan untuk bernapas, Anda mungkin orang yang akan dihancurkan saat itu. Saat ini, keluarga Nangong akhirnya menyelesaikan masalah. Sekalipun berubah, arah umumnya tidak akan berubah. Pintu keluarga Cao akan segera dibuka paksa, dan jika dia menarik seluruh tubuhnya, selama dia berhasil berinteraksi dengan keluarga Cao, aku yakin dia juga akan bisa menemukan cara untuk mengendalikan keluarga Cao. Tak lama kemudian, keluarga Lu agak sulit untuk dihadapi. Awalnya, dia dan keluarga Lu memiliki dendam lama dan baru. Dia ingin menyelesaikan konflik dan membiarkan keluarga Lu meletakkan pisau daging dan segera menjadi Buddha. Itu benar-benar tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia masih harus memikirkan baik-baik bagaimana menghadapi keluarga Lu. 2 jam berlalu tanpa disadari. Di kamar tidur, Hua Duo, Tantai Zixuan dan lainnya tertidur karena kelelahan. Li Fugui memejamkan mata dan berlatih, mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, dan segera mendapatkan kembali energinya. Ketika pikiran di benaknya menjadi semakin jernih,
angin sejuk di jendela tiba-tiba berhenti selama 1/10 detik. Setelah merasakan gerakan kecil ini, Li Fugui menggerakkan tubuhnya dan berbaring dalam posisi yang lebih nyaman, dan pada saat yang sama berbisik, "Datang." Luo Wei, yang baru saja masuk dari jendela di belakangnya dan hendak maju dan menyeka leher Li Fugui dengan pisau, mau tidak mau merasa gugup. Sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui berkata lagi, "Ayo duduk, kebetulan aku sendirian di malam hari, jadi kita berdua bisa mengobrol dengan baik." Meskipun Luo Wei merasa tidak nyaman, tapi diam-diam aku berpikir bahwa aku di sini untuk membunuhmu. Apa yang harus aku bicarakan denganmu sekarang? Berpikir seperti ini, Luo Wei menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 2 pedang pendek dari lengan bajunya. Pedang itu bersinar dengan cahaya putih keperakan, tampak dingin dan berkedip. Kemudian dia mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, bergegas ke depan, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan pedang di tangannya ke jantung Li Fugui. Ketika dia menikam Li Fugui tiba-tiba menghindar, seperti hantu, dari pisau Luo Wei. Luo Wei tertegun sejenak, tetapi ketika dia melihat ke atas, Li Fugui sudah duduk di sofa di seberangnya, menatapnya sambil tersenyum. Luo Wei merasa panik, dia menarik napas, menjilat bibirnya yang kering, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju Li Fugui lagi. Li Fugui tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi tetaplah menghindar. Ketika dia menghindari serangan Luo Wei lagi, Luo Wei, yang awalnya memiliki secercah harapan, benar-benar hancur setelah Li Fugui menghindari serangannya lagi. Pada saat yang sama, dia terkejut. Lagi pula, Li Fugui baru berusia awal 20-an, tetapi kekuatannya sebanding dengan beberapa tetua sekte. Seorang ahli kekuatan ini, meskipun dia sangat berbakat, masih perlu membenamkan dirinya dalam tumpukan ramuan dan cairan spiritual untuk berlatih setiap hari. Pikirkan ini, Luo Wei menjilat bibirnya yang kering, dan sudut matanya tertuju pada jendela. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda hanya bisa lari. Namun, apa yang tidak disangka Luo Wei adalah saat ini, Li Fugui telah sepenuhnya menembus pikirannya melalui keterampilan menyanyi. Sebelum Luo Wei bisa berbalik dan melarikan diri keluar jendela, Li Fugui tiba-tiba muncul di jendela seperti angin. Setelah berdiri kokoh, Li Fugui tersenyum pada Luo Wei dan berkata, "Melarikan diri sekarang bukanlah pilihan yang paling bijaksana. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, aku akan memilih untuk berlutut dengan patuh, bersujud dan memohon belas kasihan. Selain itu, Anda belum tahu banyak tentang saya. Saya orang yang baik hati, tetapi saya benar-benar tidak ingin orang-orang berlutut dan memohon kepada saya." Luo Wei juga seorang pemula di antara pembunuh web gelap. Mendengar perkataan Li Fugui, dia yang belum pernah berbicara sebelumnya, akhirnya mau tidak mau memarahi Li Fugui. "Haha, izinkan aku berlutut dan memohon padamu. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan lihat kebajikan seperti apa dirimu?" Pihak lain baru saja mengatakan ini, selesai. Li Fugui segera membuang senyuman di wajahnya, terbang ke depan, dan meraih pisau pendek di tangan Luo Wei. Sebelum Luo Wei sadar, dia hanya mendengar 2 suara yang tajam. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat, belati yang terbuat dari baja halus di tangannya langsung patah. Hati Luo Wei menegang. Dia hendak mundur, mencoba melarikan diri dari pintu masuk utama, tetapi Li Fugui melepaskan tangannya, dan bahkan sebelum belati di tangannya menyentuh tanah, tangan kanannya meraih tulang belikat Luo Wei. Seiring dengan semburan rasa sakit yang menusuk tulang, Luo Wei menghirup udara dingin. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan meninju dada Li Fugui. Hanya, Li Fugui tidak memberi kesempatan pada Luo Wei untuk memukulnya. Saat dia melihat lawan mengayunkan tinjunya, dengan sedikit kekuatan jari-jarinya, tulang belikat terlepas langsung dari posisi bahu. Tinju yang awalnya sangat kuat dan berat menjadi lebih lemah dari mie dalam sekejap mata. Bagaimanapun juga, Luo Wei adalah seorang master di tahap awal Mingjin. Ketika dihadapkan pada pereda nyeri karena lengannya patah, dia hanya menyeringai dan tidak pernah berteriak. Ketika Li Fugui melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu mampu menanggungnya. Haha, lumayan,
Aku ingin melihat hari ini seberapa besar kamu mampu menanggungnya. Setelah mengatakan ini, Li Fugui meraih lengan Luo Wei dengan satu tangan dan terus tersenyum. Sekarang biarkan lenganmu merasakan seperti apa sekarang. Katanya, Li Fugui menekan jarinya dengan kuat lagi. Karena pemahamannya tentang tubuh manusia, Li Fugui dapat dengan mudah melepaskan lengan lawannya bahkan tanpa menggunakan vitalitas tubuhnya. Meskipun serangan seperti itu bukanlah pukulan fatal bagi Luo Wei, dua gerakan sederhana telah membuatnya tersingkir dari pertempuran. Tapi Li Fugui tidak berniat berhenti di situ. Setelah menghancurkan kedua lengan Luo Wei, dia meraih leher Luo Wei dan menekannya di atas sofa. Lalu dia mengulurkan kakinya dan dengan lembut menendang lutut Luo Wei hingga terkilir. Pada saat ini, Luo Wei tidak bisa melakukan gerakan apapun. Dia hanya bisa menuruti perintah Li Fugui, duduk di sofa, menatap wajah menakutkan Li Fugui, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sejenak. Mulut Li Fugui dipenuhi dengan senyuman cerah. Dia bersandar di sofa lagi, meregangkan kakinya, mengeluarkan cerutu dari kotak di sebelahnya, menyalakannya dan menghisapnya, lalu berkata kepada Luo Wei dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Kalian benar-benar tak tertahankan. Baru saja, aku menyuruhmu duduk sendiri, dan aku mengobrol denganmu, tapi kamu tidak setuju. Sekarang bukankah kamu duduk di hadapanku?" Keringat mengucur dari dahi Luo Wei. Rasa sakit di anggota tubuhnya membuat rasa takut di hatinya semakin bertambah. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Luo Wei berbicara lagi. "Bunuh jika kamu mau, tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik sekarang." Li Fugui berkata dengan marah, "Kalian, apakah kamu tahu cara berbicara? Apa maksudmu dengan berpura-pura menjadi orang baik? Saya awalnya mereka adalah orang baik." Luo Wei terhibur dengan kata-kata Li Fugui dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dari semua orang yang dimasukkan ke dalam web gelap, berapa banyak yang baik orang?" Li Fugui terkekeh dan berkata tanpa malu-malu, "Saya pengecualian. Selain itu, jika saya bukan orang baik, apakah Anda masih duduk di depan saya dan mengobrol dengan saya sekarang? Anda mungkin akan berubah menjadi sepotong pai daging." Luo Wei mencibir dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu, menangkapku sekarang hanya menggunakan aku untuk mencari tahu siapa orang yang mengeluarkan misi itu?" Li Fugui berkata dengan santai tanpa berpikir, "Salah. Ini salah ketik. Sebenarnya, kamu sebelum saya datang ke sini, saya sudah tahu siapa orang yang mengeluarkan misi itu." Luo Wei memandang Li Fugui seperti orang bodoh, dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Kamu pikir kamu ini siapa? Dewa? Sial, bahkan aku tidak tahu siapa orang yang mengeluarkan misi itu. Bisakah kamu tahu?" Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, jika kamu tidak ingin terus dipukuli, aku menyarankan kamu untuk lebih berhati-hati ketika berbicara di depanku. Bisakah, jika kamu tidak mengucapkan kata-kata makian, jangan mengucapkan kata-kata makian." Kami berdua mengobrol, bukan mengumpat. Luo Wei mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dan berkata-kata demi kata, "Aku hanya mengatakan, paling buruk, kamu sangat bodoh, sekarang aku akan membunuhmu. Bunuh dia." Li Fugui melirik keluar jendela, lalu berkata sambil tersenyum, "Membosankan sekali membunuhmu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke atap gedung untuk menikmati angin sepoi-sepoi." Dia menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui meraih lengan Luo Wei, terlepas dari rasa sakit yang dia rasakan, dan terbang dari jendela ke atap dalam sekejap mata. Kelincahan seperti itu, Luo Wei terkejut lagi. Dia baru saja naik ke sini dari bawah, tapi dia membuang banyak waktu. Tapi sekarang, di bawah sandera Li Fugui, dia tidak hanya mencapai puncak gedung dengan mudah, tetapi yang lebih penting, setelah sampai di puncak gedung, Li Fugui masih tampak seperti berada di dalam ruangan, tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak ada sedikit pun tanda pengerahan tenaga. Tepat ketika Luo Wei terkejut, Li Fugui melemparkan Luo Wei ke tanah, lalu melangkah maju dan berjongkok di depan Luo Wei, dan bertanya sambil tersenyum, "Baru saja kamu mengatakan bahwa setelah aku menangkapmu, aku hanya ingin membunuhmu. Apakah kamu benar?" Ketika Luo Wei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Benarkah?" Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja tidak.
saya sudah mengatakan bahwa saya adalah orang baik dan membunuh orang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Ketakutan di hati Luo Wei telah mencapai puncaknya. Dari kekuatan Li Fugui, dia bisa merasakan bahwa selama orang ini memutuskan untuk menyerangnya, nyawanya akan direnggut oleh Li Fugui kapanpun dan dimanapun. Jika Li Fugui benar-benar melakukan ini, dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, kematian adalah tujuan setiap orang. Tapi Li Fugui tidak membunuhnya, yang membuktikan bahwa orang ini pasti punya niat lain. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Li Fugui secara langsung menghancurkan anggota tubuhnya, pemuda di depannya kemungkinan besar adalah orang mesum, dan dia masih orang seperti itu. Seorang mesum yang mengkhususkan diri dalam menyiksa orang demi kesenangan. Saat ketakutan semakin dalam, Luo Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Kamu jalang, kamu punya nyali untuk membunuhku sekarang. Lakukan saja. Apa yang kamu baca sekarang? Senyuman tipis muncul di sudut mulut Li Fugui, dan dia berkata dengan tenang, saat aku muncul, aku sudah mengingatkanmu untuk tidak mengucapkan kata-kata buruk, tapi kamu hanya tidak mendengarkanku. Nah, dalam hal ini, aku hanya bisa menyerangmu lebih dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui mengulurkan tangannya dan meraba-raba tulang rusuk Luo Wei. Bulu-bulu di sekujur tubuh Luo Wei berdiri. Dengan ekspresi ngeri di matanya, dia bertanya pada Li Fugui dengan suara gemetar, apa yang ingin kamu lakukan, bajingan? Apa yang ingin kamu lakukan, Li? Fugui menjelaskan kata demi kata, yang harus saya lakukan sangat sederhana, yaitu Anda tidak akan pernah mengatakan kata-kata buruk lagi. Selama saya mendengar kata-kata buruk dari Anda, saya akan menghapus salah satu tulang Anda. Anda baru saja mengatakan dua kata lagi, dimulai dengan tulang rusuk, ayo kita lakukan. Saat dia berbicara, Li Fugui dengan lembut mengaitkan dan menarik dengan jari-jarinya, dan hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang langsung terpisah. Rasa sakit seperti itu membuat Luo Wei berkeringat seperti hujan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Tapi saat ini, tidak ada seorang pun di atap. Selain itu, hotel ini terkenal dengan privasinya, jadi sekeras apapun Luo Wei, orang-orang di bawah tidak dapat mendengar teriakan di lantai atas. Setelah kedua tulang rusuknya terlepas, Li Fugui berjongkok di depan Luo Wei dan berkata dengan tenang, kalian, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah begitu sulit untuk mengobrol denganku dengan tenang? Luo Wei mengertakkan gigi, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Li Fugui, kamu, apa tujuanmu, mengapa kamu tidak membunuhku saja? Li Fugui tersenyum pahit dan menghela nafas, lihat, kamu tidak bisa menjadi pembunuh yang beradab dan sopan. Anda selalu menggunakan kata-kata makian, yang dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman tentang industri pembunuh. Dengan pernyataan yang begitu meremehkan, Li Fugui mengambil tindakan lagi dan dengan santai menghancurkan Luo, tulang rusuk yang besar. Setelah ketiga tulang rusuknya dilepas, Luo Wei benar-benar ketakutan. Dia tersedak dan berkata, salah, saya salah, Tuan Li, tolong ampuni saya, tolong ampuni saya. Senyuman puas muncul di wajah Li Fugui dan dia menepuk Luo Wei. Dia meletakkan bahunya di bahunya dan berkata, terus terang kepadanya, jika kamu tahu kesalahanmu dan kamu bisa memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar, kamu bilang jika kamu menyadari kesalahanmu lebih awal, apakah aku akan tetap memperlakukanmu seperti ini? Luo, seluruh tubuh Wei gemetar. Dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan telah melihat ada ribuan orang. Tapi dia belum pernah melihat pria berdarah dingin dan tak terduga seperti Li Fugui. Dipaksa oleh kekuatan Li Fugui, Luo Wei hanya bisa mengatakan apapun yang dikatakan Li Fugui, dan dia mengangguk setuju. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengannya, Li Fugui tidak menyebutkan syarat apapun. Dia hanya duduk di depan Luo Wei seperti teman lama Luo Wei, menatap bintang-bintang, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, lihat malam ini, bulan bersinar terang, bintang jarang terjadi, dan sekarang aku menyadari bahwa hanya di atap aku bisa lebih menghargai keindahan langit malam. Luo Wei menahan rasa sakit di tubuhnya, bibirnya gemetar dan wajahnya pucat, dia mengangguk dan berkata dengan lembut, ya, Tuan Li, Anda benar. Li Fugui jelas sedikit bingung dengan jawaban asal-asalan Luo Wei. Dia berkata terus terang,
Kalian, jawab pertanyaannya, bisakah Anda lebih serius saat mengatakannya, semua yang saya katakan benar, lalu bagaimana jika saya mengatakan bumi itu datar, bagaimana? Luo Wei bisa punya waktu untuk mengapresiasi indahnya pemandangan di malam hari. Dia merasa tubuhnya seperti hancur, rasa sakit di setiap posisi tulang menstimulasi sarafnya. Dalam hal ini, dia tidak bisa tenang dan melakukan percakapan mendalam dengan Li Fugui. Sebaliknya, Li Fugui tersenyum antusias dan berkata, lihatlah malam yang indah ini dan kemudian bacakan sebuah puisi. Luo Wei benar-benar pingsan saat ini, dia merosot ke tanah seperti sayur, menatap Li Fugui dengan sedih, dan menangis. Tuan Li, jika Anda punya perintah, katakan saja padaku. Saya berjanji, selama saya masih punya nafas, saya akan mendengarkan Anda. Pengaturan, saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin ngobrol serius dengan Anda. Apakah ini sangat sulit? Pertanyaan, Luo Wei tersedak dan berkata, Tuan Li, apakah saya takut padamu? Saya tahu Anda pasti memiliki sesuatu untuk saya lakukan. Katakan saja kepada saya, rasanya seperti saya dipukul dengan tongkat di sekujur tubuh saya sekarang. Bagaimana aku bisa repot-repot mengobrol denganmu? Kamu memintaku untuk membacakan puisi, dan aku benar-benar tidak tahan lagi. Li Fugui sepertinya tiba-tiba menyadarinya, dan buru-buru tersenyum pada Luo Wei dan berkata, hei lihat otakku. Aku baru saja mengatakan ada sesuatu yang ingin aku lakukan untukmu. Tapi aku tidak menyangka setelah aku sampai di puncak gedung. Aku begitu tertarik dengan pemandangan indah di depanku sehingga aku lupa hal yang paling penting, dia. Mengatakan ini, Li Fugui hanya mengedarkan semua energi di tubuhnya. Ketika cahaya keemasan menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, Luo Wei, yang terjatuh ke tanah, benar-benar tercengang. Awalnya, dia mengira Li Fugui hanyalah seorang master di tahap awal Golden Elixir. Tapi sekarang tampaknya kekuatan sebenarnya orang ini telah mencapai tahap akhir dari Golden Elixir, dan dia akan mampu menembus Golden Elixir secara langsung dan mencapai Naschen Soul. Tepat saat Luo Wei terkejut, Li Fugui mengambil tindakan, seperti Guanyin bersenjata 1000, dan mulai meraba-raba tubuh Luo Wei. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Li Fugui membuang energinya, tersenyum pada Luo Wei seperti orang normal dan bertanya, bagaimana, tidak sakit sekarang? Bolehkah saya membacakan puisi? Mulut Luo Wei setengah terbuka, sepertinya 2 butir telur bisa dimasukkan ke dalam mulut. Dia dengan ragu-ragu menggerakkan tangannya beberapa kali, dan kemudian mulai meringkuk kakinya. Setelah memastikan anggota tubuhnya bisa bergerak, Luo Wei menjilat bibirnya yang kering. Baru pada saat inilah dia tahu apa artinya memiliki tangan yang kuat. Dia berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Kemudian dia berdiri dan berlutut di depan Li Fugui tanpa ragu-ragu. Setelah menundukkan kepalanya ke tanah, Luo Wei bersumpah untuk berkata, Tuan Li, pria kecil ini adalah Luo Wei. Saya bersedia melayani Anda selama sisa tahun ini. Hidupku. Saya mohon, Guru Li, untuk menerima Anda, penjahat. Mendengar kata-kata pihak lain, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus bangun dulu. Sudah banyak orang di sekitarku. Selain itu, kekuatanmu terlalu lemah. Tidak baik bagiku untuk tetap berada di sisiku. Itu tidak akan banyak berpengaruh. Luo Wei mengerti dalam hatinya. Hanya ada 100 orang di Tiongkok yang dapat berlatih hingga tingkat Li Fugui. Dan sebagian besar master sejati ada di sekte tersebut. Untuk mengatakan bahwa dia masih remaja sekarang, mungkin dengan budidaya awal Mingjin, masih mungkin untuk memasuki sekte tersebut. Tapi sekarang dia telah melewati usia 30-an. Tidak ada sekte yang mau menerima sampah seperti dia. Selain itu, mundurnya 10.000 langkah, apa yang akan terjadi bahkan jika dia memasuki sekte? Saat ini, sumber vitalitas sekte tersebut relatif langka. Setelah dia masuk, berapa banyak ramuan dan cairan spiritual yang dapat diperoleh anggota baru dalam setahun? Bersambung.